Halo, kami dari kelompok 1 Gizi 6C akan melakukan presentasi proses asuhan gizi terstandar cikungunya dengan anggota kelompok Hermin Febrianti, Aida Solihah, Nur Indasari Rini Palupi, Laila Nurbaiti, Dini Khairul Akhir, Rizka Trikartika, Ines Rahmatul Hiniyah. Selamat menyaksikan. Konten yang kita akan bahas adalah latar belakang, tinjauan pustaka, PAGT Cikungunya. Mari simak konten-konten yang akan kami paparkan. Latar belakang, cikungunya berasal dari bahasa Syawil yang menunjukkan gejala pada penderita dengan arti posisi tubuh meliuk atau melengkung, mengacu pada postur penderita yang membungkuk akibat nyeri sendi hebat, dan sumber lain yang menyebut berasal dari bahasa Makonde yang artinya melengkung ke atas yang adalah merujuk pada tubuh bungkuk karena gejala artritis pada penyakit ini. Kejadian luar biasa cikungunya dilaporkan sejak tahun 1982 di Provinsi Jambi, kemudian antara 1983 dan 1985 penyakit sudah menyebar ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kemudian dalam 2 tahun belakangan berturut-turut 2008 sampai 2009 dilaporkan terjadi KLB di berbagai daerah yaitu DKI Jakarta, Provinsi Banten, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, dan Sumatera Barat. Nah, perlu dilakukan asuhan gizi terstandar untuk penyakit demam cikungunya yang bertujuan untuk mencegah penyakit semakin parah. Maka dari itu, kami akan membahas asuhan gizi terstandar untuk penyakit demam cikungunya. Tinjauan pustaka meliputi pengertian penyakit, gejala penyakit, faktor risiko, penyebab, pengobatan, dan juga terapi diet. Pengertian penyakit. Chikungunya adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus chikungunya yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, yaitu Arthropod borne virus. Penularannya di Asia berada dalam siklus transmisi manusia nyamuk manusia dengan vektor yang paling umum adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Gejala klinis yang sering muncul dan menjadi kriteria klinis yaitu demam mendadak dengan suhu 38,50 derajat Celcius, nyeri persendian hebat, dan dapat disertai ruam. Meski tidak mematikan, namun cikungunya mampu melumpuhkan sementara penderitanya hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Penyakit yang bersifat menular ini mudah menyebar di kalangan masyarakat Indonesia yang tempat tinggalnya belum memenuhi syarat kesehatan. Gejala dari penyakit cikungunya diantaranya yaitu demam, sakit persendian, nyeri otot, pericak kemerahan atau ruam pada kulit, sakit kepala, serta kejang dan penurunan kesadaran. Dan juga ada gejala lain yang kadang dijumpai yaitu pembesaran kelenjar getah bening di bagian leher dan kolaps pembuluh darah kapiler. Faktor risiko, faktor penyebab yang berhubungan dengan gizi. Yang pertama ada faktor risiko. Faktor risiko itu ada usia, ketahanan tubuh atau stamina, dan sosial ekonomi. Untuk yang usia, nah ini menurut penelitian dari Oktisari pada 2008, analisis hubungan antara umur dan kejadian cikungunya itu menunjukkan hubungan yang bermakna ya, dengan nilai odds ratio sebesar 2,1 dengan rentang kepercayaan 95%. Nah, jadi pada kasus yang diteliti ini, usia lebih atau sama dengan median 37 tahun berpeluang 2,1 kali untuk sakit cikungunya dibanding dengan yang berusia kurang dari median. Nah, yang kedua ada ketahanan tubuh atau stamina. Jadi, faktor internal itu meliputi ketahanan tubuh atau stamina. Jika kondisi badan tetap bugar, kemungkinan kecil untuk terkena penyakit cikungunya. Hal tersebut karena tubuh memiliki daya tahan cukup kuat dari infeksi baik yang disebabkan oleh bakteri, parasit, atau virus seperti penyakit cikungunya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada musim hujan dan pancaroba. Pada musim tersebut, terjadi perubahan cuaca yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan virus penyebab cikungunya.
Hal ini menjadi kesempatan jentik nyamuk berkembang biak menjadi lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya ada faktor sosial ekonomi. Jadi keadaan sosial yang rendah pada umumnya berkaitan erat dengan berbagai masalah kesehatan karena ketidakmampuan dalam mengatasi masalah kesehatan. Masalah kemiskinan akan sangat mengurangi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi, pemukiman, dan lingkungan yang sehat. Jelas semua ini akan memudahkan tumbuhnya penyakit demam chikungunya. Nah, di sini erat kaitannya dengan keadaan rumah, lingkungan rumah, dan sanitasi rumah yang buruk dapat memudahkan penularan penyakit demam chikungunya. Kemudian untuk faktor penyebab, jadi menurut sebuah penelitian oleh Mateldad pada tahun 2010, jadi faktor penyebab timbulnya KLB, kejadian luar biasa chikungunya itu adalah perbedaan penduduk dari daerah terinfeksi, terus yang kemudian ada sistem pengelolaan limbah dengan penyediaan air bersih yang tidak memadai, dan berkembangnya penyebaran dan kepadatan nyamuk atau sanitasi lingkungan yang buruk. Kemudian juga menguras bak mandi atau tempat penampungan air sekurang-kurangnya seminggu sekali, karena kebiasaan menguras seminggu sekali itu baik untuk mencegah perindukan nyamuk penyebaran chikungunya yaitu Aedes aegypti. Kemudian ada kebiasaan menutup tempat penampungan air berkaitan dengan peluang nyamuk Aedes aegypti untuk hinggap menempatkan telur-telurnya di penampungan air. Kemudian pada tempat pembuangan akhir yang harus selalu ditutup, sehingga peluang untuk nyamuk bertelur itu sangat kecil. Konsekuensi dari penyakit demam chikungunya. Demam chikungunya relatif kurang berbahaya dan tidak fatal dibandingkan dengan penyakit demam berdarah dengue. Demam chikungunya sendiri merupakan penyakit self-limiting disease atau penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya. Nah, dampak yang dapat ditimbulkan dari demam chikungunya yaitu yang pertama, kelumpuhan sementara, kemudian rasa nyeri yang berlanjut, serta yang ketiga komplikasi. Pada kasus yang sangat jarang ditemui, chikungunya dapat menimbulkan komplikasi yang berbahaya seperti radang pada bagian mata, peradangan otot jantung, peradangan pada ginjal, peradangan pada hati, radang selaput otak, serta gangguan sistem syaraf. Medikamentosa interaksi obat dan makanan pada penderita chikungunya dengan obat non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, aspirin, dan ibuprofen, fungsinya untuk memblokir enzim COX dan menurunkan prostaglandin sehingga menurunkan rasa sakit dan inflamasi. Efek sampingnya yakni GI upset, gastric ulcers, iritasi rektal, pendarahan, dizziness, gugup, dan edema. Obat-obatan yang dapat berinteraksi alkohol, mengiritasi saluran cerna, agen antihipertensif, diuretik, methotrexate, antikoagulan, OHAS, digoxinase. Interaksi dengan makanan dan relevansinya dengan status gizi yakni retensi cairan dan natrium pada saluran cerna menyebabkan penurunan asupan makan, defisiensi zat besi. Oleh karena itu, makan secara teratur untuk menurunkan resiko gangguan saluran cerna. Terapi diet yang diberikan untuk penderita chikungunya adalah menggunakan diet energi tinggi protein tinggi atau ETPT. Diet ETPT merupakan diet dengan kandungan energi dan protein lebih tinggi dari kebutuhan normal. Diet ETPT dapat diberikan dengan berbagai bentuk, yaitu dapat berupa penambahan makanan, pemberian suplemen yang mengandung energi atau protein tinggi, tanpa memberikan volume yang berlebih pada makanan, seperti mengonsumsi susu, daging, margarin, makanan enteral, dan lain sebagainya. Diet ETPT diberikan dengan cara bertahap, yakni menyesuaikan kondisi,
daya terima dan kapasitas fungsi saluran cerna pasien. PAGT cikungunya dimulai dari asesmen, diagnosa gizi, intervensi, monitoring, dan juga evaluasi. Yang selanjutnya ada asesmen. Jadi yang pertama ada pengukuran antropometri. Yang pertama ada berat badan. Jadi berat badan ini kodenya AD112. Nah, sebisa mungkin berat badan ditimbang menggunakan timbangan. Nah, kemudian ini ada berat badan ideal untuk anak dari rumus dari Berman Vaughan. Kemudian ada berat badan ideal dewasa dari pedoman pelayanan dietetik Rumah Sakit Depkes RI. Kemudian ada rumus dari Broca, BBI dari Broca yang modifikasi. Kemudian estimasi berat badan pada lansia yaitu yang lebih dari 60 tahun dengan menggunakan rumus yang tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada tinggi badan. Tinggi badan berdasarkan jika menggunakan estimasi. Yang pertama ada berdasarkan panjang badan itu dikurangin 0,7 cm. Kemudian ada berdasarkan tinggi lutut dan berdasarkan dan estimasi tinggi badan berdasarkan arm span. Arm span itu gepar lengan tangan. Nah, tinggi badan ini kodenya AD111. Kemudian yang selanjutnya ada status gizi. Nah, jadi untuk status gizi dewasa ini menggunakan IMT. Nah, IMT ini untuk IMT Asia Pasifik. Jadi kalau yang menggunakan IMT itu kodenya AD115 yaitu Body Mass Index. Nah, kemudian ada jika tinggi badan dan berat badan tidak didapatkan datanya sehingga IMT tidak bisa dihitung, maka bisa menggunakan lila. Nah, lila ini dari persen deviasi standar baku Harvard. Jadi persenting berdasarkan umur dari yang ke-50, persentil yang ke-50. Jadi kalau yang berdasarkan lila ini berarti masuknya kode AD117 yaitu Body Compartment Estimates. Nah, kemudian yang selanjutnya ada status gizi anak. Status gizi anak ini masuknya berarti kode AD116 yaitu growth pattern. Nah, ini sekarang menggunakan yang terbaru yaitu PMK 2020 dari umur 0 bulan sampai umur 18 tahun menggunakan Z-score. Selanjutnya yaitu asesmen biokimia. Terdapat beberapa pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan, yaitu trombositopenia atau trombosit menurun, kemudian hematokrit meningkat, terjadi hipoproteinemia, dan tes fungsi hati ALT-AST meningkat. Asesmen pemeriksaan fisik klinis. Pemeriksaan klinis adalah suatu evaluasi kondisi fisik pasien dan prognosis berdasarkan informasi yang dihimpun dari pemeriksaan fisik serta riwayat medis pasien. Tanda klinis yang dapat terjadi pada pasien cikungunya adalah yang pertama berdasarkan status fungsional, yaitu keadaan nyeri sendi, keadaan nyeri otot, sakit kepala, kejang, dan penurunan kesadaran. Kemudian tanda-tanda vital yang terdiri dari suhu tubuh, tekanan darah, respiratory rate, dan denyut nadi. Selain itu ada juga penampakan fisik berupa ruam pada kulit. Asesmen pengukuran riwayat makan. Pengukuran dietary history ini merupakan salah satu tahapan yang dilakukan untuk memperoleh data terkait riwayat gizi pada pasien guna melengkapi data dasar sebelum melakukan intervensi gizi. Nah, pada asesmen pengukuran riwayat makan ini
yang dapat dinilai adalah yang pertama asupan makanan dan kebiasaan makan sehari-hari pasien. Dapat dilakukan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada juga asupan cairan, konsumsi obat-obatan, perubahan nafsu makan, adanya alergi atau intoleransi, serta aktivitas fisik pasien. Asesmen untuk riwayat personal dapat diisi dengan data umum pasien seperti umur, pekerjaan, peranan dalam keluarga, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya yaitu diagnosis gizi. Yang pertama ada domain intake, yaitu NI 1.1 peningkatan kebutuhan energi, NI 2.1 asupan oral tidak adekuat, NI 5.9.1 asupan vitamin spesifik tidak adekuat. Kemudian NI 5.9.2 asupan mineral spesifik tidak adekuat. Kemudian NB 1.1 kurangnya pengetahuan terkait makanan dan gizi. Dan yang terakhir yaitu NB 2.1 kurangnya aktivitas fisik. Tujuan diet yaitu yang pertama memberikan makanan untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein agar meningkat. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Yang ketiga, meningkatkan berat badan atau mempertahankan status gizi. Intervensi, syarat dan prinsip diet pada penderita penyakit chikungunya. Untuk tujuan diet pada penyakit chikungunya yaitu memberikan asupan untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat, kemudian mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh, serta meningkatkan atau mempertahankan status gizi yang optimal. Jenis dietnya diet ETPT, energi tinggi, protein tinggi untuk pasien chikungunya dengan bentuk makanan yang menyesuaikan kemampuan pasien, bisa biasa atau lunak atau saringan cair. Lalu frekuensinya juga menyesuaikan kemampuan pasien, biasanya 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Cara pemberian atau rutenya juga menyesuaikan kemampuan pasien, baik oral atau enteral atau parenteral. Bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Untuk bahan makanan yang dianjurkan diantaranya untuk sumber karbohidrat ada nasi, roti, dan hasil olahan tepung lainnya, tarcis, puding, ubi, dan karbohidrat sederhana. Untuk sumber protein hewani ada sapi, ayam, ikan, dan hasil olahan lainnya misalnya keju. Kemudian untuk sumber protein nabati ada semua jenis kacang-kacangan dan hasil olahannya, contohnya tempe. Untuk sayuran, semua jenis sayuran terutama jenis B. Contohnya bayam dan wortel yang dikukus, direbus atau ditumis. Dan untuk buah-buahan, semua jenis buah itu dapat dikonsumsi, baik segar, buah kaleng, buah kering, dan juga jus buah. Untuk lemak dan minyak, dianjurkan minyak goreng, mentega, margarin, santan encer, dan salad dressing. Untuk minuman, di antaranya soft drink, madu, sirup, kopi, teh, dan kopi encer. Dan untuk bumbu, dianjurkan bumbu tidak tajam, misalnya bawang merah, bawang putih. Untuk makanan yang tidak dianjurkan yaitu untuk jenis sumber protein hewani, protein nabati, dan juga sayuran, yaitu makanan yang dimasak dengan banyak minyak atau kelapa atau santan kental. Dan untuk lemak dan minyak itu tidak dianjurkan santan kental. Dan untuk minuman tidak dianjurkan minuman rendah energi, serta untuk bumbu yaitu bumbu yang tajam misalnya cabai dan merica. Konseling yang dilakukan bertema gizi seimbang untuk demam dengue chikungunya. Sasarannya yaitu pasien beserta keluarga. Waktu yang diperlukan kurang lebih sekitar 30 menit. Dengan metode ceramah diskusi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Tempatnya yaitu di ruang rawat pasien dengan media leaflet, BMP, food model, serta contoh menu. Materi yang disampaikan yaitu pengertian penyakit demam chikungunya, bahaya, faktor resiko, serta pencegahannya. Kemudian ada tujuan diet untuk chikungunya, syarat dan prinsip diet untuk demam chikungunya,
pengaturan diet serta contoh menu, bahan makanan penukar, serta cara pemilihan bahan makanan sesuai dengan diet yang telah direkomendasikan. Monitoring dan evaluasi. Untuk antropometri, parameternya adalah berat badan. Targetnya mencegah penurunan berat badan. Pelaksanaan penimbangan berat badan setiap 2 hari. Dan evaluasi jika terjadi penurunan berat badan, mengevaluasi menu. Dan untuk biokimia, parameternya kadar Hb, leukosit, dan trombosit. Targetnya meningkatkan kadar Hb, leukosit, dan trombosit mencapai nilai normal. Dan pelaksanaannya yaitu pemeriksaan lab. Evaluasinya, jika kadar Hb, leukosit, dan trombosit belum mencapai nilai normal, koordinasikan dengan dokter atau pihak medis lain. Untuk klinis, yaitu parameternya suhu. Targetnya penurunan suhu tubuh mencapai nilai normal. Pelaksanaan pemeriksaan oleh pihak medis lain yang menangani pasien, misalnya perawat. Dan evaluasinya adalah jika suhu belum mencapai normal, koordinasikan dengan petugas medis yang menangani pasien. Untuk asupan makanan, parameternya adalah sisa asupan makanan. Targetnya pasien menghabiskan diet makanan yang diberikan. Pelaksanaannya adalah Comstock setiap waktu makan. Evaluasinya, jika makanan tidak dihabiskan maka dievaluasi menu makanannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga presentasi ini dapat membantu.